Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport atau selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya, dukungan dan supportan Anda. Alhamdulillah menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang lagi sampai detik ini gitu. Itu semua berkat dari supportan, dukungan, semangat, dorongan dan semuanya dari Anda semuanya, sehingga sampai detik ini saya masih bertahan di YouTube, memberikan solusi dan motivasi buat Anda semuanya, terutama buat Anda yang baru gagal bayar, baru telat bayar, yang lagi stres, panik dan segala macamnya. Dan channel ini masih tetap bertahan ada di YouTube untuk memberikan motivasinya ataupun pencerahan untuk pikiran Anda supaya tidak paniknya tidak terlalu berlebihan, stresnya tidak terlalu berlebihan. Minimal Anda bisa menatap masa depan yang cerah untuk kedepannya. Untuk itulah lahirnya channel Solusi Hutang gitu loh, untuk memberikan Anda pemulihan mental Anda kembali, ke menghilangkan kesetresan lah yang ada dalam pikiran Anda gitu loh. Karena ini banyak saya perhatikan stres, panik, tidak bisa entah kayak mana-mana. Judul video saya hari ini yaitu gagal bayar pinjol, berapa lama DC akan menghubungi atau menyebarkan data kontak kita gitu. Padahal video ini dalam judul yang sama itu sering kali saya bahas gitu loh. Tapi saya nggak tahu ya, entah apa yang ada dalam pikiran orang-orang yang gagal bayar, orang-orang yang telat bayar, orang-orang yang tidak mampu bayar, entah apa yang ada dalam pikiran dia, entah drama apa yang sedang dia mainkan, entah ketakutan apa yang sedang dia rasakan, saya juga tidak tahu, sehingga lahirlah pertanyaan seperti ini gitu loh. Ya. Bang, sampai berapa lama sih DC menyebarkan data kita gitu? Ya. Yang harusnya pertanyaan ini kalau saya rasa saya nyerah gitu loh kalau untuk dihadapkan dengan pertanyaan seperti ini, saya nyerah gitu loh. Kenapa? Karena saya tidak bisa memberikan jawaban pasti kepada diri Anda semuanya. Ya. Tapi hari ini tetap juga saya bahas, karena ini berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, ada 5 orang dengan pertanyaan yang seperti ini gitu loh ya. Gagal bayar pinjol, berapa lama DC akan sebarkan data kita gitu loh. Pertanyaan ini terus masuk dan terus masuk dan terus masuk, baik ke saya, ke tim saya, maupun ke orang-orang yang mungkin memberikan solusi ataupun arahan tentang pinjaman online juga merasakan hal yang sama seperti saya yakin itu gitu loh ya. Tapi sebelum saya lanjutkan video ini, untuk membahasnya gagal bayar pinjol berapa lama si DC akan menghubungi kita ya, saya akan coba dengan sesingkat pengetahuan saya akan coba untuk menjelaskan kepada Anda. Mudah-mudahan ini bisa membantu atau bisa menyemangati Anda, atau bisa menjawab keraguan dan pertanyaan yang ada dalam pikiran Anda, mudah-mudahan. Tapi dengan catatan Anda support dulu channel ini, atau kita beri dulu kesempatan untuk yang baru bergabung, yang baru datang, silahkan disupport dulu, aktifkan juga notifikasinya, karena itu juga keuntungan bagi Anda. Karena kalau tanda loncengnya mungkin ya, tapi nggak apa-apa, mensupport aja itu sudah cukup. Tapi kalau rasanya dua-duanya berat, mensupport juga berat, notifikasi juga berat, hadir aja sudah cukup. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Anda, karena tidak ada paksaan sama sekali, mau Anda support mau enggak gitu loh ya. Kayak yang penting nggak ada paksaan sama sekali, itu lahir dari nawa itu Anda masing-masing. Oke. Gagal bayar pinjol, berapa lama DC sebar data? Ini saya lama ini memikirkan untuk gimana lagi ini, harus bikin judul yang sama lagi gitu loh, karena pertanyaannya sama. Nanti orang yang kontra bilangin itu aja gitu loh. Tapi orang yang kontra saya paham gitu loh, kenapa dia lahir kontra, karena otak dia cuma seperempat ya. Otak dia tidak berfungsi semaksimal mungkin manusia normal, otak dia cuma seperempat gitu loh. Seperempat ini dia gunakan untuk memahami aja gitu loh ya. Sementara sekian banyaknya lagi, atau setengah dari itu, atau lebih dari setengah dari itu dia gunakan untuk menghujat. Itulah orang yang kontra. Tapi kalau tidak ada orang yang kontra, saya pun juga tidak semangat. Makanya harus ada timbal balik. Di samping ada orang yang mendoakan, ada juga orang yang menghujat supaya dia seimbang gitu ya. Tapi kalau Anda logika, kenapa saya ulang-ulang dengan judul yang sama, pembahasan yang sama? Karena yang terjebak juga di pinjaman online yang sama ya. Permasalahannya juga tentang itu yang sama gitu loh. Jadi bukan sayanya yang ngulang judulnya, tapi orangnya yang bertanya dengan hal yang sama ya.
Berarti ada ketidakpuasan dari mereka ketika saya menjelaskan satu kali. Berarti saya harus ngulang sampai sekian puluh kali gitu loh. Ya. Tapi orang yang kontra kita lahirkan untuk menambah semangat kita, bukan jangan dihujat pula gitu loh. Nanti kalau ada komentar yang enggak di dalam video saya ini, Anda jangan dihujat gitu loh. Sanjung aja dia, terima kasih gitu loh. Karena orang-orang seperti itu kita butuhkan untuk pemicu semangat kita gitu. Ya. Gagal bayar pinjol, berapa lama DC akan sebar data? Pertanyaan ini tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah musnah, tidak akan pernah pergi begitu saja dari kepala orang-orang yang gagal bayar. Tidak semudah itu. Ya. Saya ngomong hari ini, jangan bebankan pikiran Anda. Tidak semudah saya mengucapkan barusan gitu loh. Ya. Karena ini memang berat. Karena banyak permainan yang diselenggarakan dengan hati nurani mereka masing-masing gitu loh. Di sini sulitnya gitu loh. Jadi mereka itu bermain bukan dengan logika lagi, tapi dengan hati dan perasaan mereka. Ya. Sehingga terbebanilah dengan rasa bersalah. Ya. Orang yang memunculkan satu pertanyaan tentang sebar data itu orang-orang yang telah kapok dengan rasa bersalah. Orang-orang yang selalu menyesali tentang kehidupan dia. Orang-orang yang selalu menyesali tentang kesalahan yang terjadi saat ini. Dia yang putus asa, yang menyesal hal segala macam. Sehingga muncullah pertanyaan, sampai kapan ini berakhir? Ya, sampai kapan sebar data ini berhenti? Kenapa? Karena dia sudah lelah, dia putus asa. Tiap hari data dia disebar, ya. Tiap hari si A dihubungi, tiap hari si B dihubungi, tiap hari keluarga dihubungi, teman-teman dihubungi. Timbullah rasa lelah dalam berpikir, ya. Timbullah rasa penyesalan. Kenapa saya harus terjebak di sini, ya? Dan akhirnya ya nano-nano gitu loh. Ada rasa asam, ada rasa stroberi, ada rasa pahit, ada rasa manis, sehingga bercampur aduk lah di dalam itu. Sehingga dia keluarkanlah asumsi dari pikiran dia untuk dilimpahkan ke Medibroni. Ya, saya harus tanya sama abang ini, Bang, berapa lama ini gagal bayar kita disebarkan data kita? Ya. Dan ketika pertanyaan itu tepat sasaran kepada saya pun mohon maaf saya tidak bisa menjawab secara pasti. Ya, kenapa saya tidak bisa menjawab secara pasti? Karena ucapan saya akan menjadi pedoman bagi Anda. Ya, ucapan saya akan menjadi penentu bagi diri Anda. Ya, salah saya dalam berucap, hujatan banjir kepada saya. Salah saya dalam berbicara, makian menghampir kepada saya. Tapi saya selalu jawab dengan persis saya yang singkat atau pengetahuan saya yang pendek. Saya bilangin sampai Anda berhenti memikirkannya. Ya. Karena tidak ada yang tahu pasti kapan DC akan menyebarkan data, sampai kapan mereka akan berhenti. Tidak ada yang perlu tahu pasti gitu. Apalagi, ya, ini apalagi nih, debetur yang setiap hari dengan rasa bersalah yang tinggi, dengan rasa penyesalan yang tinggi. Ini sulit gitu loh. Meskipun DC telah berhenti menyebarkan data, tapi di pikiran oleh debetur ini, dalam pikiran debetur yang gagal bayar ini, itu DC masih menyebarkan data. Jadi sulit, ya. Karena abadinya itu dalam pikiran dia. Padahal contoh ini, DC mungkin sudah malas mungkin ya. Karena beberapa hari yang lalu sudah gencar-gencarnya nyebaran data. Otomatis Anda sudah fobia itu. Ya. Anda sudah menyesali diri dalam pikiran Anda. Setiap hari, setiap detik, setiap jam DC menyebarkan data Anda. Padahal DC telah berhenti, tapi pikiran Anda belum berhenti gitu loh. Makanya saya selalu jawab, kapan DC akan berhenti menyebarkan data sampai Anda berhenti memikirkannya. Ya. Kenapa? Kalau Anda tidak berhenti memikirkannya, DC akan sebar data terus ada dalam pikiran Anda. Ya. Bukan dalam nyatanya. Contoh, saya ambil contoh. Misalnya 3 hari data Anda tidak disebar, hari keempat data Anda disebar. Ya. Misalnya gitu. Atau 3 hari data Anda nggak disebar, tidak ada orang yang mengumumkan. Ternyata 1 minggu yang lalu data Anda disebar dan teman Anda baru sempat menghubungi Anda setelah 10 hari ke depan. Ya, di saat pikiran Anda tenang-tenangnya, tiba-tiba teman Anda mengirimkan satu screenshot WhatsApp. Ya, woi gimana ini? Ini ada orang yang menagih atas nama lo gitu. Padahal ini sudah 10 hari yang lalu ini, ya. Dan baru dibagikan baru hari ini oleh temannya. Sehingga teman yang lagi pemulihan mentalnya bangkit lagi gitu loh. Jadi sama kayak orang kesurupan, setannya masuk lagi. Ya. Mau dirukiahin kayak manapun, mau dibacain yasin kayak apapun, setan itu adalah diri mereka gitu loh. Kayak mana mau keluar gitu ya.
Karena itu berada di pikiran dia, jadi dia kayak seakan kerasukan sendiri. Ya. Jadi percuma gitu loh. Jadi memang setan itu sudah mempengaruhi pikiran Anda, sehingga Anda itu udah lupa dengan segalanya. Sehingga lupalah berdoa, lupalah kepada Tuhan gitu loh, lupa istighfar, pokoknya lupa semuanya. Ya. Dan begitu juga orang gagal bayar pinjol ini. Ketika dia sudah fobia dengan yang namanya sebar data, teroran atau hal sebagai macamnya, kita arahkan seperti apapun juga tidak akan mempan, percuma. Ya. Dan endingnya Anda masuk ke YouTube, Anda pergi ke YouTube, mencari solusi tentang misalnya gagal bayar pinjol berapa lama ini, DC akan sebar data. Itu percuma kalau menurut saya. Kenapa? Karena pikiran Anda itu yang sebenarnya yang harus dibersihkan dulu gitu loh. Jadi percuma Anda buang-buang data paket Anda buang-buang pulsa Anda hanya untuk membuka channel YouTube, misalnya solusi hutang gitu loh. Dengan kepanikan, dengan kesetresan yang ada, itu rasanya percuma. Ya. Tapi kalau Anda bisa memahami itu, Anda berhenti memikirkan itu, jujur dengan keadaan, ya, jujur dengan diri Anda, terima fakta yang ada, cari. Saya mendukung dengan 100% lah, saya mendukung Anda untuk Anda mencari motivasi dalam YouTube. Tapi kalau dalam panik, ya, Anda tidak bisa jujur dengan diri Anda, tidak bisa terima dengan keadaan Anda, jangan cari-cari solusi ada di YouTube. Percuma. Itu akan buang-buang energi Anda, buang-buang modal Anda, dan pokoknya membuang segalanya gitu loh. Ya, Anda rugi waktu, rugi kuota, dan akhirnya apa? Pikiran Anda selalu benar menurut Anda. Ya. Pada saya selalu bilang itu, berhenti memikirkan hal itu. Kalau terus-terusan Anda memikirkan hal itu, kapan Anda mau memulihkan mental Anda? Ya. Tapi secara garis besar ini secara garis besar, ya, Anda simain baik-baik. Ini secara garis besar, bukan pastinya saya tidak tahu karena saya tidak bekerja di pinjol, saya tidak kenal dengan DC-nya, saya tidak tahu dengan pemilik pinjolnya, saya tidak tahu data-data itu sampai berapa lama. Tapi menurut sesingkat pengetahuan saya, biasanya 1 hari sejak jatuh tempo atau 1 hari sebelum jatuh tempo. Ya, misalnya besok jatuh tempo, hari ini data Anda sudah mulai bergulir ke orang-orang sekitar Anda. Ya, itu biasanya. Atau 1 hari pas jatuh tempo, hari ini jatuh tempo, Anda tidak membayar, hari ini data Anda disebar. Paling stres, paling gencar di sampai 2 minggu ke depan. Ya, tapi ini tidak bisa Anda jadikan patokan 100%. Ini cuman gambaran, cuman garis besar. Ya, 100%-nya itu harus Anda bertanya ke pinjolnya atau Anda bertanya ke DC-nya kapan Anda berhenti bekerja gitu loh. Ya. Jadi kalau makanya menjawab hal seperti ini tidak mudah. Ya. Kalau saya memastikan misalnya hari ini data Anda disebar, palingan 2 minggu juga hilang. Nanti 2 minggu tidak hilang, itu Anda akan menghujat kepada saya. Bang, dulu abang membilangin 2 minggu data saya disebar hilang. Sekarang nggak hilang-hilang bang. Makanya menjawab hal seperti ini tidak mudah. Ya. Tidak semuanya pertanyaan Anda itu bisa dikuasai oleh orang-orang yang ada di YouTube. Ya. Karena mereka juga manusia biasa. Dan mereka juga mempunyai batas kemampuan gitu loh. Ya, tapi kurang lebih dari saya seperti itu. Sampai Anda berhenti memikirkannya. Kalau Anda mau cari dari garis besarnya, 1 hari jatuh tempo sampai 2 minggu jatuh tempo. Itu paling gencar. Nanti akan berkurang dengan sendirinya, berkurang sampai 1 bulan. Menjelang 2 bulan itu gencar lagi sampai akhir dari 2 bulan itu. Ya. Nanti akan hilang sampai lewat dari 3 bulan akan ada lagi. Ya. Dan skema apa yang mereka pakai saya belum tahu dan saya tidak mau mempelajari hal itu karena akan membuat konten yang manipulasi ujungnya ke depannya. Ya. Kalau saya pelajari skema-skema dari hal itu akan menimbulkan suatu konten kreator yang manipulasi untuk ke depannya. Ya. Makanya saya tidak mau mempelajari hal itu. Tapi teman-teman semuanya, saran saya hadapi dengan ikhlas, jujur dengan diri. Tidak perlu kita pikirkan sebar data mau kayak mana itu. Sebar data itu sudah bergandengan dengan pinjol. Jadi ibarat sayur dengan garam gitu loh. Ya. Kalau ada sayur tidak ada garam, rasanya nggak enak. Ada pinjol tidak sebar data, rasanya nggak lengkap gitu loh. Jadi itulah pelengkapnya. Ya. Untuk mengatasi itu semuanya, saya mungkin selalu bilang di dalam video saya, cabut kartu Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik, ganti dengan nomor baru, masuk dengan WA baru. Orang sekitar bang, dihubungi. Sampaikan kepada orang sekitar, kalau ada yang menelpon, mengatasnamakan saya punya hutang, suruh ke alamat saya. Ya, kayak gitu. Melalui WA juga seperti itu.
Ya. Kalau orang sekitar ada banyak pertanyaan, Bang, abaikan. Berarti orang sekitar Anda tong kosong nyaring bunyinya. Mereka tidak tahu tapi berlagak sok tahu. Ya, mereka tidak paham pura-pura paham. Jadi kayak gitu Anda harus atasi hal seperti. Jadi mungkin dari saya mungkin cuman itu dulu tentang pertanyaan dari teman-teman, berapa lama DC sebar data ketika gagal bayar pinjol? Ya, kurang lebih jawaban saya seperti itu. Intinya tidak ada yang pasti. Yang penting dari diri kita ikhlas menerima keadaan, terima kenyataan dengan ikhlas. Pokoknya tidak ada yang perlu kita tipulasi, tidak ada yang perlu kita takuti. Insya Allah semuanya badai pun pasti berlalu. Cuman kita akan menantikan topan dari kehidupan yang akan datang gitu loh. Tapi kalau Anda terhanyut dengan satu masalah ini, masih banyak lagi masalah di depannya yang akan menunggu Anda. Ya, karena hidup sama dengan persoalan. Persoalan sama dengan masalah. Masalah harus kita selesaikan dan panjang lagi kejaran ke atasnya. Anda harus pahami itu dulu, ya. Jadi dari saya mungkin cuma itu dulu, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi dengan tim saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi. Tapi kalau Anda buru-buru, Anda mengejar jam tayang atau mengejar seakan-akan kita balapan di Sentul, Anda tidak usah SMS ataupun chat ke nomor yang itu. Ya, karena kami tidak bisa diburu dengan waktu. Untuk menjawab pertanyaan Anda itu dibutuhkan ketenangan pikiran.